Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada pemateri pertama, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan pesan, merangsang pikiran, perhatian, serta kemauan peserta didik, sehingga peserta didik terdorong dan terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam pengertian ini juga ada 3 yang akan dibahas, yaitu yang pertama komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah perantara antara guru dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu ada stimulus, yaitu merangsang minat, motivasi, dan keterlibatan aktif peserta didik. Dan yang ketiga yaitu tujuan, mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk pada slide yang berikut, yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran ini ada beberapa poin yang dapat guru gunakan dalam menyampaikan materi kepada siswa. Yang pertama itu ada media visual. Media visual, media yang hanya dapat dilihat tanpa didengar. Dalam hal ini contohnya ada foto, ilustrasi, grafik, poster, peta, bagan, diagram, komik, dan papan tulis. Yang berikut yaitu media audio. Media audio yang hanya dapat didengar tanpa dilihat. Dalam hal ini radio, rekaman suara, podcast, dan kaset atau LCD pembelajaran. Kita akan masuk pada media yang berikut, ialah media audio dan visual. Media yang dapat dilihat dan dapat didengar. Dalam hal ini film, video, televisi, animasi, dan simulasi bergerak. Yang berikut ada media komputer. Media komputer biasanya guru gunakan untuk mengakses proses pembelajaran, dalam hal ini software edukasi, simulasi, tutorial digital, dan aplikasi pembelajaran. Yang berikut ada media jaringan. Media jaringan ini media yang membantu proses pembelajaran baik itu melalui jarak jauh, yang dapat guru gunakan. Contohnya ada internet, e-learning, platform online, pembelajaran berbasis web. Yang berikut ada media realia, yaitu benda nyata. Guru dapat menggunakan benda-benda di sekitar dalam melakukan proses pembelajaran. Contohnya benda nyata, model, speakman, diorama, dan lingkungan sekitar dalam melakukan proses pembelajaran. Kita akan masuk pada slide yang berikut itu, yaitu prinsip pengembangan media pembelajaran. Di sini ada beberapa prinsip media pembelajaran yang dapat guru gunakan dalam menyampaikan materi kepada siswa. Yang pertama itu ada kesesuaian. Media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan materi apa yang akan disampaikan atau materi apa yang akan diajarkan, sehingga ini sangat penting sekali oleh seorang guru. Yang kedua ialah kejelasan. Kejelasan ini sangat penting juga karena pesan yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami oleh siswa dan tidak menimbulkan multitafsir. Karena yang perlu kita ketahui bersama bahwa setiap siswa memiliki pemikiran yang berbeda, kemampuan belajar yang berbeda, sehingga kejelasan ini sangat penting agar siswa tidak kebingungan dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang berikut adalah yang ketiga, kemenarikan. Guru harus dapat membuat desain pembelajaran yang menarik agar dapat menarik perhatian dan kemampuan peserta didik, agar peserta didik dapat termotivasi untuk belajar. Yang keempat itu adalah keefektifan. Media mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal dan efisien dalam penggunaannya. Ya, ini sangat penting kepada guru agar mendesain media pembelajaran itu agar efektif kepada siswa, agar siswa dapat menggunakannya. Yang kelima ialah interaktif. Ya, interaktif media memungkinkan adanya interaksi aktif antara peserta didik dan konten maupun guru. Ya, di mana ada beberapa yang telah kita dengar bersama, kemenarikan, keefektifan, dan kejelasan, kesesuaian. Ini sangat membantu seorang siswa
agar dapat berinteraksi aktif bersama guru, teman, maupun konten lainnya dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang keenam terakhir yaitu aksesibilitas. Media dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk yang berkebutuhan khusus. Ya, media-media ini bukan saja digunakan kepada anak-anak yang normal, tetapi juga dapat digunakan oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus agar mereka dapat memahami, dapat mengerti apa yang guru berikan dan apa materi yang guru sampaikan. Mungkin demikian. Langkah-langkah pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, analisis kebutuhan. Tahapan pertama adalah menginformasikan kebutuhan pembelajaran, karakter peserta didik, serta masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Menetapkan informasi atau hasil belajar yang ingin dicapai melalui penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Memilih dan merumuskan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tingkat kemampuan peserta didik. Yang keempat, merancang media pembelajaran. Membuat desain atau rencana media akan dikembangkan termasuk informasi, isi tampilan, dan alur penyampaian. Kelima, mengembangkan atau membuat media. Mewujudkan rencana menjadi proses media yang siap digunakan. Yang keenam, analisis media. Media yang telah dibuat dinilai oleh ahli materi dan ahli media yang mengetahui kelayakannya. Tujuannya memastikan isi materi benar dan tampil media menarik. Yang ketujuh, revisi media. Melakukan perbaikan berdasarkan saran dan masukan dalam difaktik. 8. Uji coba media. Media uji kepada sejumlah peserta didik untuk mengetahui interaksi dan respon penggunaan. Tujuannya mengetahui apakah media mudah digunakan dan bantu pembelajaran. Evaluasi. Dinilai keberhasilan media dalam mencapai tujuan pembelajaran melalui teks, observasi, atau angka yang cukup. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada slide ke-6. Media pembelajaran berbasis teknologi digital. Ke-1, learning platform, model Google Classroom, Edmodo, dan LMS untuk manajemen pembelajaran online. Yang kedua ada video interaktif, YouTube, Edu, LOM, H5P video dengan kuis, anotasi, dan percabangan konten. Yang ketiga ada gamifikasi, Kahoot, Quizzes, Wordwall, pembelajaran berbasis permainan yang meningkatkan motivasi. Aplikasi mobile, Duolingo, Khan Academy, aplikasi pembelajaran fleksibel kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya ada augmented dan virtual reality, AR atau VR untuk simulasi dan visualisasi materi secara imersif dan interaktif. Yang selanjutnya ada podcast dan podcast, konten audio visual asinkron yang dapat diakses ulang oleh peserta didik. Kesimpulan, media pembelajaran adalah alat yang menjembatani guru dan peserta didik. Terdapat beragam jenis media, yaitu visual audio, audio visual, komputer, dan jaringan. Pengembangan media harus mengikuti prinsip kesesuaian, kejelasan, dan efektivitas. Model ADI menjadi panduan sistematis dalam mengembangkan media berkualitas. Teknologi digital membuka peluang inovasi pembelajaran yang interaktif